Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Karena dalam chapter 1058 yang lalu diperlihatkan Sabo menghubungi pasukan revolusi melalui Denden Mushi, maka cerita pada chapter 1059 nanti akan memperlihatkan kelanjutan dari hal itu. Sabo akan menceritakan bahwa dia sedang dalam keadaan terluka, tapi dia telah berhasil keluar dari Mary Joyce, sehingga Dragon dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Sabo juga tidak pergi dari sana seorang diri, melainkan dia bersama Vivi dan Jewelry Bonnie. Seperti yang kita tahu, ada berita bahwa Vivi telah diculik, namun sebenarnya Vivi ikut bersama dengan Sabo. Saat di Mary Joyce, ada agen-agen CP0 yang berniat untuk menangkap Vivi atas perintah dari Gorosei. Sebab Im Sama ingin menculik Vivi, terbukti dia memegang foto Vivi saat sedang naik menuju tahta kosong. Maka dari itu, Im Sama memerintahkan Gorosei, lalu Gorosei memerintahkan CP0. Namun, Sabo yang terpisah dari Karasu, Lindbergh, dan Morley bertemu dengan Vivi yang hendak dibawa paksa oleh CP0. Secara naluri, Sabo pun segera menolong Vivi. Kemudian, alasan mengapa Jewelry Bonnie juga ikut bersama mereka itu karena Bonnie melihat Sabo dan Vivi, lalu dia pun menolong mereka. Bonnie memanipulasi usia Sabo, Vivi, dan dirinya sendiri, entah menjadi anak kecil atau orang tua. Tapi yang pasti, hal tersebut membuat mereka sukses melarikan diri. Bonnie menolong Sabo karena dia tahu tujuan pasukan revolusi di sana untuk menolong Kuma. Setelah Sabo menceritakan tentang itu kepada Dragon, Dragon pun akan meminta penjelasan terkait kematian Raja Cobra. Berita di koran mengabarkan bahwa Raja Cobra tewas dibunuh oleh Sabo. Namun, tentu Sabo akan langsung membantah hal tersebut. Bukan dia yang menghabisi Raja Cobra. Detail kejadian di Mary Joyce akan Sabo ceritakan nanti jika dia sudah kembali ke kerajaan Kamabaka. Untuk sekarang ini, Sabo sedang memulihkan diri di salah satu markas kecil milik pasukan revolusi. Selain markas utama, tentu di berbagai tempat di seluruh dunia ada markas-markas kecil pasukan revolusi. Dragon pun akan berkata bahwa dia menantikan kedatangan Sabo. Dragon juga berniat mengumpulkan semua orang kuat dari pasukan revolusi untuk melakukan rapat yang sangat penting. Sepertinya dalam pasukan revolusi masih ada cukup banyak orang kuat selain Dragon, Sabo, dan para komandan pasukan revolusi. Sama halnya dalam kelompok Yonkou lama seperti bajak laut hewan buas dan bajak laut Big Mom. Selain Kaido dan All-Star, masih ada Tobiropo. Selain Big Mom dan Komandan Manis, masih ada anak-anak kuat yang lain. Pasukan revolusi juga seperti itu, karena pasti masih ada orang-orang kuat lain selain Dragon, Sabo, dan para komandan revolusi. Beralih ke hal lain, bajak laut Kurohige juga diperlihatkan dalam chapter terbaru nanti. Mereka baru saja selesai bentrok melawan angkatan laut dalam memperebutkan sesuatu. Petunjuk tentang itu memang telah ada sejak manga chapter 956 di mana Kurohige berniat untuk bergerak demi mengambil sesuatu yang menurutnya akan sayang jika jatuh ke tangan angkatan laut. Semua komandan Titan dalam bajak laut Kurohige akan dimunculkan. Dengan begitu, kita akan bisa melihat karakter baru yang menjabat sebagai komandan Titan ke-10. Selain itu, akan diperlihatkan Kuzan juga sedang berada bersama dengan mereka sebab Gorosei pernah bilang kepada Akainu bahwa Kuzan telah berafiliasi dengan Kurohige. Kelompok bajak laut Kurohige sekarang ini telah menjadi semakin kuat. Kemudian akan diperlihatkan markas besar angkatan laut. Mengingat keadaan dunia telah semakin kacau, maka mereka pun akan semakin sering melakukan rapat darurat. Dalam rapat nanti, bounty terbaru dari pasukan revolusi dan bajak laut Kurohige akan diperlihatkan. Bounty dari mereka semua akan mengalami peningkatan drastis. Sabo, orang yang sekarang disebut sebagai Kaisar Api, akan mendapatkan bounty miliaran berry, mungkin sekitar 2 atau 3 miliar berry.
Sedangkan Karasu, Morley, dan Lindbergh akan mendapatkan bounty di atas 1 miliar berry sebab mereka juga terlibat dalam kekacauan di Mary Joyce. Lalu, yang paling menarik dari itu semua adalah bounty dari Dragon akan diperlihatkan. Sebagai orang paling dicari di dunia, bounty Dragon pasti sangat tinggi. Dulu, saat pertama kali diperlihatkan bounty dari para Yonko Lama dan Raja Bajak Laut, Brand New mengatakan bahwa bounty Roger adalah yang paling tinggi di antara para bajak laut. Sedangkan Dragon bukan bajak laut, melainkan pemimpin pasukan revolusi. Jadi sebenarnya masih ada satu orang yang bounty-nya di atas Roger, yaitu Monkey D. Dragon. Apalagi setelah kekacauan yang Sabo perbuat, bounty dari para pasukan revolusi pasti akan meningkat drastis, terutama Dragon. Jadi saat ini bounty Dragon telah menjadi semakin tinggi lagi. Setelah itu, giliran bounty dari bajak laut Kurohige. Sebelumnya, Kurohige memiliki bounty sebesar 2,2 miliar berry. Sekarang, bounty miliknya pasti sudah meningkat lagi. Mungkin bounty terbaru Kurohige sekitar 3-4 miliar berry. Bounty dari para komandan Titan Kurohige pun akan terungkap juga. Ada yang di atas 2 miliar berry dan ada pula yang di atas 1 miliar berry. Sedangkan untuk Kuzan, bounty miliknya mungkin hampir sama dengan Mihawk, yaitu di atas 3 miliar berry. Setelah itu, akan diperlihatkan markas dari organisasi Cross Guild. Setelah organisasi tersebut berdiri, ada semakin banyak orang yang mau bergabung di dalamnya. Markas Cross Guild kedatangan semakin banyak penjahat. Bagi pun menjadi semakin khawatir sebab di antara para penjahat yang datang, menurut Bagi ada orang-orang yang sangat berbahaya. Sepertinya Edward Weevil pun akan bergabung ke dalam organisasi Cross Guild berdasarkan perintah dari Miss Bakin. Walau Weevil kuat, tapi Miss Bakin tahu bahwa mereka tidak bisa bergerak seorang diri dalam dunia yang semakin kacau ini. Dengan begitu, masuk ke dalam Cross Guild merupakan langkah yang sangat bagus. Cross Guild pun akan menjadi organisasi kriminal yang sangat kuat. Terakhir, di berbagai tempat akan diperlihatkan para kapten armada besar bajak laut topi jerami. Mereka masing-masing sudah tahu tentang kekacauan dunia yang semakin parah. Mereka pun akan mulai berpikir bahwa Luffy mungkin akan segera membutuhkan kekuatan mereka. Dengan begitu, dalam arc yang berikutnya nanti, armada besar bajak laut topi jerami akan terlibat untuk membantu Luffy. Nah itu tadi prediksi tentang chapter 1059 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.